Bapak Kapolri bukan hanya berita di media, tetapi apa yang Anda suarakan, apa yang Anda beritakan, kami menunggu tindakan nyata Anda. Opli Dantos. Setelah terjadi keributan atau perang mulut antara oknum polisi yang terakhir diketahui bernama Akson Donggala yang mengaku dirinya adalah Kanit Serse Polsek Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sobatku, dalam keributan itu akhirnya oleh pihak keluarga Takumansang dibukakanlah data yang tercatat di desa Likupang Timur. Dalam data tersebut diketahui dan ternyata juga dilihat, dibaca oleh oknum polisi ini bahwa pemiliknya adalah Takumansang. Oh, jadi ini bisa. Jadi saya sudah baca Pak itu. Iya, sudah ada. Register desa itu atas nama Lefrat. Nah, itu. Takumansang. Nah, itu. Sehingga sah sebetulnya. Memang lahan itu adalah milik dari keluarga Takumansang yang saat ini tentunya dimiliki oleh para ahli warisnya. Tetapi sobatku semuanya, apa yang terjadi setelah peristiwa tersebut pada tanggal 19 Oktober, oknum polisi ini kembali datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang diyakini oleh warga setempat mereka adalah gerombolan preman, gerombolan pengacau. Seperti yang bisa kita lihat dari video ini. Biar Pak, biar. Kenapa? Anggota polisi bilang, Bapak diam. Mana kita tapi kita kau? Ingat Pak. Kurang ajar kau ni. Kurang ajar kau. Kau dikorbankan begini. Wah, kalian binatang. Kalian berapa kali saya madai ini? Kasih tiran. Aduh. Kasih tiran. Dia panggil bakalai mo. Tadi di kampung ini. Siapa? Apa urusannya dengan? Ada urusannya apa? Kasihan masa mau diperalat begini. Polisi ini kali susah. Yang lama nggak ada demi tuang sih di Karel ini dia. Siapa lama nggak ada? Tuan nih, ngoni, tolong susah. Kita mau bilang. Dia pengecutan nih. Tolong susah. Yang cuma nggak ada pengecut. Ada. Memang ngoni memang. Keterlaluan ngoni. Kemarin yang selesaikan panggil di kasus. Dia mencariakan di kasus. Memang hilang. Wah, tolong susah. Ngoni akan dapat dibakibat. Kali itu kita susah. Terjadilah keributan antara pihak keluarga dengan beberapa oknum yang dibawa oleh polisi ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah hal ini pantas dilakukan oleh seorang polisi? Apakah hal ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kapolri? Apakah hal ini sesuai dengan apa yang namanya polisi, aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan? Dan apakah polisi ini bisa dikatakan mengayomi rakyat, memberikan rasa keadilan, memberikan rasa ketenangan untuk rakyat? Jauh sekali dari apa yang harus dikerjakan oleh dia. Ternyata bukannya memunculkan ketenangan di dalam masyarakat, Akson Donggala justru memicu, memantik, membuat sebuah keributan dengan maksud dan tujuan yang kita semua sampai saat ini masih menunggu hasil dari penyelidikan Polda Sulawesi Utara. Siapakah dia? Mau apakah dia? Dan mengapakah dia melakukan hal ini? Sobatku semuanya, di dalam data yang dimiliki oleh keluarga Takumansang yang tercatat di desa tersebut, tanah ini tercatat menjadi milik keluarga Takumansang sejak tahun 1934. Sekali lagi, 1934 tanah tersebut sudah dimiliki oleh keluarga Takumansang. Tanah tersebut sudah ditinggali oleh Takumansang dan sampai hari ini keluarga Takumansang tetap berada di tanah tersebut. Polisi ini tanpa melihat, tanpa memeriksa terlebih dahulu, langsung mengajak orang yang bernama Andri datang ke lokasi
yang mengatakan bahwa dia memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Setelah ditunjukkan data, bukannya dia menjadi sadar, justru 10 hari kemudian datang bersama preman. Di situ dia datang bersama seorang pengacara. Mereka datang bersama-sama rombongan, dan di dalam rombongan itu kembali ada seseorang yang mengaku memiliki sertifikat pada tahun 2010 atas nama Agus Abidin. Sesuatu yang aneh, pada tahun 2010 bisa terbit sertifikat atas nama Agus Abidin. Sobat-sobatku semuanya, keluarga Takumansang memiliki tanah ini pada tahun 1934 dan pada tahun 2010 diadakan registrasi ulang oleh desa setempat yang ditandatangani oleh pejabat setempat. 76 tahun, rentang 76 tahun. Pada tahun 2010 kembali ditegaskan pemiliknya adalah keluarga Takumansang. Di dalam rombongan ini ada seseorang yang bernama Revlin Kending. Dan Revlin Kending inilah yang mendirikan bangunan liar di rumah keluarga Takumansang. Di sini kita mendapatkan sebuah kerangka yang aneh. Pada tahun 2022, Revlin Kending mendirikan bangunan tersebut yang selesai pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2024 datanglah seseorang yang bernama Andri, dibawa oleh oknum polisi ini. Setelah terjadi cekcok mulut, datang pula orang lain. Muncullah satu somasi yang menyatakan dia adalah pemilik sah karena mempunyai sertifikat atas nama Agus Abidin. Dan pada tanggal 19 Oktober, orang-orang suruhan Agus Abidin dibawa oleh oknum polisi ini membuat kekacauan di sana, membuat keributan di sana. Tentunya sobat-sobatku semuanya, jika kita berpikir dalam otak yang normal, si Akson Donggala ini pasti akan berpikir, kenapa kemarin orang yang bernama Andri mengaku memiliki sertifikat, kemudian sekarang orang yang bernama Agus Abidin mengaku memiliki sertifikat. Tetapi yang aneh terjadi, mereka berdua seolah-olah berada dalam satu lingkaran dengan Akson Donggala. Dan Akson Donggala sebagai seorang aparat penegak hukum yang akan memberikan keadilan, ceritanya seperti itu, kepada Agus Abidin dan Andri dan Revlin Kending. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika kita bisa simpulkan sedikit, mereka adalah sebuah jaringan atau sebuah satu kerjasama. Mungkin seperti itu. Nah, dengan sengaja membuat susah, dengan sengaja membuat takut keluarga, dengan harapan keluarga akan pergi dari tanah yang harusnya dimiliki oleh keluarga ini, tetapi justru akan direbut oleh mereka. Nah, sobat-sobatku semuanya, kita semua menantikan bagaimanakah hasil laporan dari pihak keluarga kepada Polda Sulawesi Utara mengenai oknum ini. Dan di sini kami semua menunggu bagaimana Bapak Kapolri akan menepati janjinya yang akan melakukan pemutusan tidak dengan hormat. Bapak Kapolri, kami menunggu, kami mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan dengan memerintahkan pihak kepolisian Sulawesi Utara untuk melakukan tindakan. Tetapi saat ini kami menunggu hasilnya. Kami menunggu tindakan nyatanya. Bukan hanya berita di media, tetapi Bapak Kapolri betul-betul menjalankan apa yang Anda suarakan, apa yang Anda beritakan, dan kami menunggu tindakan nyata Anda. Sobat-sobatku semuanya, dalam kekacauan-kekacauan ini, pihak keluarga merasa terintimidasi. Pihak keluarga merasa ketakutan. Pihak keluarga merasa akan ada terjadi sesuatu yang di luar atau yang lebih besar lagi daripada kemarin. Karena apa? Sobat-sobatku semuanya, ditemukan apakah ini pantas? Apakah ini tidak membuat ketakutan pihak keluarga? Apakah ini tidak membahayakan pihak keluarga? Salam Opidantos.